Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Eksa Hanifan dengan NIM 21055311084 dengan dosen pengajar Profesor Dr. Cokorda Tude Tirta Nindya STMT, Universitas Udayana, Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang casting proses, terutama pada proses cetakan expandable, proses cetakan permanen, pengencoran sentrifugal, dan die casting. Yang pertama, ada proses cetakan expandable. Yang pertama ada ceramic mold casting atau cetakan keramik. Pada proses cetakan keramik terdiri dari cetakan dua potong, di mana ada cup dan rag. Prosesnya menggunakan bahan cetakan keramik, yang dimana bahan-bahan tersebut tahan api yang dapat terhadap tahan pada suhu yang lebih tinggi daripada pasir atau plester, sehingga bukan pasir dan plester digunakan. Sehingga baja dan paduan dengan suhu rela tinggi dapat dicetak. Pada cetakan keramik terbuat dari bahan-bahan keramik tahan api yang dapat tahan terhadap suhu yang lebih tinggi daripada plester. Pada proses cetakan keramik, pada pembuatan cetakan keramiknya, campuran zirkon, aluminium oksida, silika, zat pengikat, dan air dicampurkan sehingga menghasilkan bubur keramik. Selanjutnya, bubur ini dituangkan di atas pola dan dibiarkan kering sehingga membentuk pola. Pola kemudian dilepas dan cetakan lalu dibakar. Pembakaran ini ada pada kisaran 980 derajat Celcius, yang dimana pembakaran membuat cetakan menjadi lebih keras. Cetakan mungkin juga perlu dipanggang dalam tungku lagi. Setelah siap, cetakan dirakit. Pada beberapa kasus, cetakan keramik akan dipanaskan sebelum penuangan dilakukan. Setelah logam cor mengeras, pecah cetakan untuk mengambil logam tersebut. Seperti pada di gambar, pola dituangkan dengan bubur keramik sehingga membentuk pola, di mana ada spur, laser, gate, dan cetakan. Kemudian, cetakan dibakar untuk membuat cetakan menjadi keras pada suhu 980 derajat Celcius. Selanjutnya ada ceramic shell process. Untuk mengurangi biaya cetakan pada pengecoran cetakan keramik, dengan hilangnya bahan keramik, proses cetakan keramik dapat dimodifikasi untuk membuat hanya lapisan keramik yang menghadap di sekitar pola. Dengan keseimbangan cetakan terbuat dari bahan yang lebih murah. Pendekatan ini digunakan ketika coran berukuran besar dan cetakan keramik konvensional akan terlalu mahal. Pada proses shell dan unicast yang akan nanti dijelaskan, merupakan dua dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat cetakan cangkang keramik atau ceramic shell process. Selanjutnya ada shell process. Shell process adalah cetakan keramik yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Yang pertama, mirip dengan semua cetakan keramik dan digunakan terutama untuk cetakan kecil. Dan yang kedua, cetakan yang terdiri dari permukaan keramik tebal 2,3 hingga 9,3 mm, didukung oleh sejumlah fire clay. Pada proses ini tidak ada batasan ukuran coran, dan variasi proses menghasilkan coran dengan detail halus, permukaan akhir yang halus, butiran halus, dan tingkat kesehatan akurasi yang tinggi. Pada shell proses, bubur pada cetakan ini terbuat dari campuran bubuk tahan api atau fire clay dan pembawa cair etil silika terhidrolisis dalam formula eksklusif. Bahan-bahan ini dicampurkan dengan bahan pembentuk gel yang disebut slurry, yang dimana nantinya akan menghasilkan cup dan rag. Proses pada shell proses. Pada shell proses, dua bagian cetakan terpisah dibuat dengan mengisi dua bentuk utama dengan campuran silika dan gel. Cetakan digetarkan untuk memastikan bahwa semua rongga terisi. Setelah campuran mengeras, cetakan diangkat dari bentuk utama dan dibakar dengan obor untuk menghilangkan kontamina dan pembentukan retakan mikro di permukaan cetakan. Operasi pembakaran ini menghasilkan microrazing di permukaan rongga yang memungkinkan gas dan udara keluar
tanpa cukup besar untuk memungkinkan logam cair menembus. Retakan ini diinginkan karena memungkinkan gas keluar dari lelehan sementara logam cair tidak dapat menembus retakan. Susunan tersebut kemudian dibakar sekali lagi pada oven untuk menghilangkan sisa kontaminan lagi. Cetakan kemudian dirakit untuk melengkapi formulir dan inti ditambahkan jika diperlukan. Setelah itu, dipanaskan terlebih dahulu sebelum cetakan diisi dengan logam cair. Setelah logam mengeras, bagian tersebut dibebaskan dari cetakan. Seperti pada gambar di samping. Yang pertama, pada bagian A, pola dan labu disiapkan. Selanjutnya, campuran fire clay dimasukkan dan ditunggu keras sehingga menghasilkan pola. Kemudian, pola ditambah tikar cadangan berikat. Kemudian, keramik bubur dimasukkan sehingga membentuk pola lalu dipanaskan. Kemudian pada gambar di kanan, cetakan yang sudah jadi di mana ada kop dan rak dirakit, baru dimasukkan oleh logam cair sehingga membentuk bentuk logam yang kita inginkan. Selanjutnya ada unicast proses. Pada proses ini mirip dengan proses Shaw, namun berbeda, terutama dalam perawatan bahan keramik. Dalam proses unicast, alkohol dilarutkan dalam pelarut cair atau uap, biasanya dengan menyemprotkan pelarut pada cetakan selama 15 atau 20 menit. Penerapan pelarut membatasi crazing dan memfasilitasi pengerasan dan stabilisasi bahan keramik. Dengan langkah ini, pengerasan selesai dengan memanaskan cetakan di oven pada 980 derajat Celcius. Cetakan yang sudah matang kemudian siap dituang. Perbedaan lain antara proses unicast dan proses Shaw adalah cara pembuatan cetakan komposit. Dengan proses unicast, bubur menghadap keramik diterapkan pada pola terlebih dahulu. Ini segera menjadi gel dan bubur bahan pendukung dituangkan ke dalam labu sampai penuh. Dengan demikian, hanya satu set pola yang diperlukan. Selanjutnya ada proses pada unicast mold. Pada gambar pertama, sediakan sebuah pola yang merupakan representasi dari bagian cor yang diinginkan pada akhir proses. Proses ini dilakukan dapat dari hampir semua bahan, dengan yang paling populer adalah kayu, logam plastik, dan plester. Karena proses pembentukan cetakan dilakukan dengan pada suhu rendah, jadi hampir semua bahan cocok untuk penggunaan pola. Selanjutnya, pada gambar kedua, pola ditempatkan dalam kotak cetakan atau labu untuk mempersiapkan bubur. Cetakan keramik dimulai dengan bubur yang dituangkan di atas pola. Bubur ini adalah salah satu item utama yang membedakan proses unicast dari proses pencetakan keramik lainnya. Selanjutnya, campuran bubur dituangkan di atas pola dan dibiarkan memadat. Seperti pada di gambar ditunjukkan, merupakan gambar warna pink merupakan bubur. Kemudian pola dihapus. Namun pola dapat digunakan kembali untuk membuat cetakan lain. Dan cetakan disembuhkan pada suhu yang relatif rendah untuk menghilangkan kelembapan pada cetakan. Biasanya dengan menyemprotkan pelarut pada cetakan selama 15 atau 20 menit. Selanjutnya, setelah semua uap air dikeluarkan dari cetakan dibakar pada suhu sekitar 1800 hingga 2000 Fahrenheit atau seperti tadi dijelaskan pada suhu 980 derajat Celcius. Meskipun langkah ini tidak terlalu diperlukan, terutama untuk logam dengan nilai rendah, disarankan karena proses ini sepenuhnya mengubah fase keramik sehingga meningkatkan kualitas refraktori keramik unicast yang sudah tinggi dan meminimalkan kemungkinan reaksi cetakan logam. Kemudian pada langkah ke-6, sekarang cetakan dapat dicetak dengan mengikuti rutinitas pengecoran biasa. Karena sifat tahan api yang tinggi dari cetakan unicast, ahli pengecoran memiliki keuntungan unik karena dapat melakukan pengecoran pada suhu berapapun. Lalu yang terakhir, pukulan knockout.
Ketika cetakan telah dingin, cetakan siap untuk dibuka untuk mengungkapkan bagian yang sudah jadi. Dengan teknik yang tepat, casting harus mudah dilepas dan tidak perlu ada chipping. Selanjutnya ada plaster mold casting. Proses ini mirip dengan sand mold casting, kecuali bahwa cetakan dan inti terbuat dari jenis plaster Paris daripada pasir yang dikemas. Cetakan terbuat dari bingkai, logam atau kayu yang berisi pola. Aditif seperti bedak dan tepung silika dicampur dengan plaster untuk mengontrol kontraksi, mengurangi retak, serta meningkatkan kekuatan cetak. Pada gambar di samping, kita bisa lihat bagian-bagian pada plaster mold casting, di mana ada puring basin yang merupakan corong tempat logam cair dituangkan. Kemudian ada spur, merupakan saluran di mana logam cair mengalir ke bawah. Lalu ada runner, yaitu saluran yang mengalirkan logam cair ke rongga cetakan. Dan ada cope dan drag, di mana cope merupakan cetakan bagian atas dan drag adalah cetakan bagian bawah. Seperti kita lihat, bagian-bagian pada plaster mold casting juga mirip dengan sand mold casting. Selanjutnya ada proses pada plaster mold casting. Pada proses ini, campuran cair sekitar 60% air dan 40% plaster pengocoran logam dituang di atas pola. Kemudian cetakan digetarkan sedikit untuk memastikan pengisian cetakan lengkap. Setelah plaster mencapai set awal, bingkai dan polanya dilepas. Kemudian cetakan dipanggang pada suhu 175 hingga 870 derajat Celcius. Seperti pada di gambar, disiapkan pola yang diinginkan pada hasil akhir. Kemudian dimasukkan campuran plaster sehingga mengisi cope. Kemudian cope dibalik, lalu bagian bawah dibuka, lalu kita mengisi plaster untuk membuat drap. Kemudian cetakan dipanggang atau di oven pada suhu 175 hingga 870 derajat Celcius. Namun cetakan ini pada dipanggang dalam beberapa jam untuk menghilangkan kelembapannya. Tidak semua kadar air bisa hilang. Setelah mengurangi kelembapan dengan cara di oven, cetakan siap digunakan. Lalu diisi pada cawat tuang sehingga cetakan terisi logam. Lalu produk jadi. Selanjutnya ada pengocoran cetakan plaster berbusa, di mana proses ini merupakan proses pengocoran cetakan plaster yang dijelaskan sebelumnya. Adalah pengocoran cetakan plaster konvensional dengan busa agen ditambahkan ke campuran plaster. Pembusaan setelah cetakan selesai menghasilkan cetakan yang permeable karena sel-sel udara cenderung terhubung selama operasi pengeringan cetakan, yang menyediakan jalan keluar untuk setiap gas yang dihasilkan selama pengocoran. Prosesnya berbeda dari pengocoran cetakan plaster konvensional, di mana bahan pembusa ditambahkan ke campuran plaster kering atau ke bubur, dan ada campuran bubur yang intens. Pencampuran yang tepat memastikan bahwa sel udara baik-baik saja, tidak lebih besar dari diameter sekitar 0,25 mm. Sel udara kecil memberikan permukaan cetakan yang halus dan cukup kuat untuk menahan tekanan pengocoran. Jika tidak, kehalusan permukaan casting akan berkurang. Jumlah busa yang ideal menghasilkan 50 hingga 100% peningkatan volume. Pengeringan cetakan plaster berbusa sebelum pengocoran dilakukan pada kisaran suhu yang lebih rendah yang biasanya digunakan untuk cetakan plaster, karena sifat isolasi busa dapat mengakibatkan keretakan jika bagian luar cetakan terlalu panas. Selanjutnya ada proses cetakan permanen. Permanen mold casting merupakan proses penuangan logam dengan menggunakan cetakan logam. Cetakan ini biasanya terbuat dari baja atau besi cor. Rongga cetakan memiliki sistem gating. Rongga cetakan dibuat dengan proses permesinan. Dimensi rongga cetakan akurat dan permukaannya baik. Pengocoran cetakan permanen ini menggunakan cetakan logam yang dapat digunakan kembali, tidak seperti cetakan pasir, keramik, atau plaster yang sekali pakai.
Bagian cetakan biasanya berengsel atau dipandu secara mekanis untuk memungkinkan perakitan cetakan yang lebih cepat. Mengisi dengan logam cair adalah dengan bantuan gravitasi atau dituangkan. Cetakan biasanya terbuat dari besi tuang dan diberi lapisan tahan api hingga 0,30 sampai 0,75 mm. Lalu disuspensikan dalam cairan untuk mencegah pendinginan yang terlalu cepat dari pengecoran dan untuk melindungi permukaan cetakan. Grafik bubuk juga ditaburkan di permukaan cetakan setiap beberapa tembakan untuk memudahkan pelepasan coran dari cetakan. Proses ini paling praktis untuk logam yang meleleh pada suhu yang lebih rendah, seperti aluminium, magnesium, dan paduan berbasis tembaga sering digunakan pada cetakan ini. Ada pula proses pada permanent melt casting. Yang pertama, pengisian logam cair adalah dengan dituangkan. Dijatuhkan di antara cetakan pasir dan die casting. Cetakan biasanya dipanaskan terlebih dahulu sebelum dituang, dan air didinginkan setelah dituang. Cetakan logam tidak berpori, lubang ventilasi kecil atau saluran untuk melepas udara dan gas yang dipindahkan biasanya dimasukkan ke dalam cetakan. Proses ini memberikan permukaan akhir dan akurasi dimensi yang lebih unggul daripada pengecoran cetakan pasir dan struktur yang lebih padat daripada die casting. Seperti pada di gambar, pada nomor 1, cetakan dipanasi, seperti yang tadi dijelaskan, dan dilapisi. Inti atau core dipasang bila diperlukan. Selanjutnya, logam cair dituangkan. Kemudian, cetakan dibuka dan produk yang diinginkan jadi. Selanjutnya ada low pressure permanent mold casting. Pada pengecoran cetakan permanen ini menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan dan merupakan langkah yang lebih canggih daripada pengecoran cetakan permanen konvensional yang menggunakan gravitasi. Pada gambar di bawah menggambarkan proses cetakan permanen bertekanan rendah atau LPPM. Tekanan gas sekitar 35-100 kPa yang masuk ke ruangan di atas logam cair, memaksa logam naik melalui tabung pengisi dan masuk ke ruang cetakan. Metode ini digunakan dapat memberikan laju pengisian yang sangat terkontrol, tidak bergolak, karena tekanan udara di dalam ruangan dapat dikontrol. Vakum dapat diterapkan pada cetakan ini untuk memastikan pengisian yang lebih lengkap. Proses ini cocok untuk tingkat produksi yang lebih tinggi dan menghasilkan coran berkualitas tinggi dengan cetakan grafit. Proses ini dapat digunakan untuk menghasilkan coran besi. Selanjutnya ada slush casting. Slush casting adalah proses pengecoran cetakan permanen, di mana coran berongga dibentuk dengan membalik cetakan setelah pembekuan terjadi pada pembukaan logam. Cetakan yang dibalik akan membuang logam di bagian tengah yang masih cair. Pemadatan dimulai pada dinding cetakan karena relatif dingin, dan berlangsung seiring berjalannya waktu ke arah tengah coran. Proses ini hanya cocok untuk komponen yang dimensi interiornya tidak kritis karena permukaan interiornya tidak beraturan dan kasar. Seperti pada di gambar, logam dituangkan ke dalam cetakan hingga penuh. Tunggu hingga logam yang berada di tepi membeku. Kemudian, keluarkan logam yang masih cair. Selanjutnya buka cetakan dan lepas produk cor tersebut. Lalu produk cor jadi. Ada pula keunggulan pada slush casting ini, yaitu permukaan luar produk bagus dan akurat. Dan cetakan tidak memerlukan core atau inti. Ada juga kelemahan, yaitu sulit untuk mengontrol sifat mekanis. Dan geometri bagian dalam produk tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya ada press casting atau pengecoran tekan. Pada cetakan ini, cetakan permanen sebagian diisi dengan sejumlah logam cair yang diukur. Bagian inti yang pas dimasukkan ke dalam logam cair, memindahkannya dan memberi tekanan yang cukup untuk membuatnya mengalir ke sisa rongga cetakan. Ketika logam cair telah didinginkan dan dipadatkan, inti segera ditarik kembali atau diangkat. Proses ini digunakan untuk komponen yang serupa dengan yang dihasilkan oleh pengecoran lumpur atau clay, tetapi berbeda dalam rongga bagian dalam pengecoran, memiliki dimensi yang terkontrol, seperti halnya slush casting.
Proses ini digunakan dalam pembuatan benda-benda hias. Seperti pada di gambar, pada proses penuangan, setelah logam cair dituangkan, kemudian dipres dalam beberapa waktu, lalu bagian atas pressure diangkat kembali sehingga produk jadi. Selanjutnya ada vacuum casting. Vacuum casting digunakan untuk pengecoran ingot, meskipun bagian-bagiannya juga dapat dicor. Peleburan, pengurangan, dan pengecoran semua terjadi di ruang vakum yang sama, yang berisi mekanisme yang diperlukan untuk mentransfer logam cair dari panci peleburan ke cetakan. Gaya sentrifugal dapat diterapkan pada cetakan jika diperlukan oleh sifat bagian yang dicor. Vakum mencegah kontaminasi atmosfer dari paduan dan menghilangkan gas yang terperangkap. Induksi adalah metode pemanasan yang paling umum untuk peleburan, tetapi busur listrik, berkas elektron, dan busur plasma juga digunakan. Tekanan ruangan vakum berada di urutan 10 meter. Pengecoran vakum digunakan untuk berbagai paduan termasuk yang akan ditempa. Titanium membutuhkan proses vakum saat dilemparkan. Selanjutnya ada pengecoran sentrifugal. Proses pengecoran sentrifugal memanfaatkan rotasi cetakan sekitar sumbu pusat dan menggunakan gaya sentrifugal untuk menggerakkan logam cair untuk menghasilkan bentuk pada bagian cetakan. Logam cor kemudian relatif padat. Terak dan kotoran lainnya berkumpul di dekat sumbu pusat dan dapat dibuang atau dihilangkan dengan lebih mudah. Ada 3 jenis pada pengecoran sentrifugal, yaitu sentrifugal sejati, semi-sentrifugal, dan sentrifugal. Yang pertama ada pengecoran sentrifugal sejati. Pengecoran ini digunakan untuk pembuatan perpipaan, pipa khusus, liner, silinder, dan benda cor lainnya berbentuk silinder. Gaya sentrifugal menahan logam cair pada dinding di luar cetakan yang berputar. Volume logam dalam cetakan menentukan ketebalan dinding dan diameter bagian dalam. Tidak ada inti yang digunakan kecuali untuk membentuk ujung lonceng dari pipa cor. Cetakan terbuat dari logam, tetapi mungkin dilapisi di pasir. Jika digunakan pasir, maka salah satu dari sejumlah pengikat dapat digunakan. Grafit juga digunakan untuk beberapa cetakan. Cerat penuang dapat bergerak secara aksial saat cetakan berputar, memberikan jalur heliks ke aliran logam cair. Saat cetakan terus berputar, logam cair menyebar merata di permukaan cetakan dan mengeras. Perputaran cetakan menghasilkan gas sentrifugal hingga 100 kali gravitasi. Besarnya sebagian bergantung pada sudut orientasi dari sumbu. Permukaan bagian dalam casing cenderung mengumpulkan sampah dan kotoran lainnya. Pada gambar di samping berbentuk lingkaran merupakan sentrifugal sejati bentuknya. Dan pada gambar di bawah mengilustrasikan proses pengecoran pada pipa besi cor. Lalu yang kedua ada pengecoran semi-sentrifugal. Dalam proses ini, bagian-bagian yang memiliki bentuk simetris di sekitar sumbu tengah dilemparkan, termasuk roda, belangko roda, gigi, nozzle, dan bagian serupa, seperti pada di gambar. Kecepatan rotasi cetakan kurang dari yang digunakan dalam pengecoran sentrifugal sejati. Beberapa cetakan dapat ditumpuk pada sumbu yang sama, dan semuanya diisi dari sumber penuangan yang sama. Sebuah inti dapat digunakan untuk lubang tengah, jika ada, dapat ditinggalkan di tengah coran. Dalam kedua kasus, lubang dikerjakan untuk memberikan akurasi permukaan akhir yang diperlukan. Bagian luar casing memiliki struktur padat. Dan yang ketiga ada pengecoran sentrifugal. Proses ini digunakan untuk bagian yang lebih kecil dan rumit. Gaya sentrifugal memberikan tekanan memastikan pengisian rongga cetakan secara lengkap. Cetakan terletak secara radial sekitar sariawan pusat atau riser yang bertindak sebagai sumbu rotasi. Rotasi bisa tentang vertikal atau horizontal sumbu dan pada kecepatan rotasi yang relatif rendah. Tekanan fluida dari logam cair sebanding dengan jarak dari sumbu dan kuadrat kecepatan rotasi. Cetakan dapat ditumpuk seperti pada gambar. Dan proses yang terakhir adalah die casting. Die casting adalah proses pengecoran cetakan permanen
di mana logam cair dimasukkan ke dalam cetakan dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 7-350 megapascal. Tekanan itu dipertahankan sampai logam membeku atau mengeras. Cetakan disebut sebagai die, berpendingin air dan biasanya terbuat dari paduan besi atau baja yang dikeraskan yang dapat menahan tekanan dan panas proses. Gaya pneumatik, hidrolik, atau mekanik digunakan untuk menutup bagian die dan untuk menggerakkan plunger yang memindahkan logam cair ke rongga die. Untuk pengecoran praktis, maksimum adalah sekitar 18 kg. Operasi pemangkasan sering diperlukan setelah pengecoran untuk menghilangkan flash, spurs, dan material yang meluap. Proses ini terutama terbatas pada paduan non-ferrous, yaitu seng, aluminium, magnesium, timah, dan paduan timbal yang paling sering dicetak. Selanjutnya ada proses die casting. Seperti pada di gambar, terdapat cetakan yang bisa dilepas, ejector pin, rengga cetakan, nozzle, gooseneck, pot, chamber, dan plunger sendiri. Proses ini melepaskan plunger sehingga mendorong cairan logam dengan tekanan 7-350 megapascal sehingga logam mengisi bagian cetakan. Setelah beberapa waktu, logam pada cetakan mengeras, kemudian cetakan yang bisa dilepas hingga produk hasil jadi. Proses die casting dilakukan dengan mesin die casting khusus yang dirancang untuk memegang cetakan. Mesin ini juga terus merapat cetakan sementara logam cair dipaksa masuk ke dalam rongga cetakan. Ada juga macam-macam proses dari die casting, yakni yang pertama ada hot chamber die casting. Dalam proses ini, plunger yang memaksa logam cair ke dalam cetakan direndam dalam logam cair setiap saat. Sebelum injeksi, logam cair dibiarkan mengalir secara gravitasi ke dalam silinder injeksi. Kemudian plunger digerakkan oleh salah satu gaya mekanis atau pneumatik untuk memindahkan logam cair ke dalam cetakan. Lalu paduan suhu leleh yang lebih tinggi lainnya menyerang komponen baja dari sistem injeksi. Akibatnya, die casting ruang panas digunakan terutama dengan seng, timah, dan berberini paduan magnesium. Pada gambar yang A, die ditutup dan di ruang panas atau di layar angsa diisi dengan logam cair. Kemudian pada gambar B, plunger turun dan memaksa logam cair untuk melalui gooseneck dan nozzle dan masuk ke rongga die. Logam ditahan di bawah tekanan sampai mengeras. Lalu gambar C, mata dadu terbuka, pengecoran tetap di 1,5 dari dadu. Plunger menarik logam cair kembali melalui nozzle dan layar angsa atau gooseneck. Dan pada gambar D, pin ejector mendorong casting keluar dari die. Saat plunger membuka saluran masuk, logam cair mengisi ulang ruang panas untuk siklus berikutnya. Yang kedua ada cold chamber die casting. Dalam proses ini, logam cair disendok ke dalam silinder injeksi horizontal dari panci, peleburan, dan penahanan laju terpisah sehingga logam menyentuh mekanisme injeksi hanya selama bagian injeksi dari siklus. Setelah menyendok, logam segera disuntikan ke dalam cetakan. Proses ini tidak secepat hot chamber die casting, tetapi tetap memberikan produktivitas yang tinggi. Proses ini digunakan dengan aluminium, tembaga, dan magnesium yang tidak cocok untuk die casting ruang panas atau hot chamber die casting karena kontak terus-menerus dengan logam. Ini dapat mengakibatkan masa pakai peralatan injeksi menjadi pendek. Pada gambar A, cetakan ditutup dan logam cair dimasukkan ke dalam silinder injeksi atau ruang dingin atau cold chamber. Selanjutnya plunger bergerak maju, memaksa logam cair masuk ke dalam rongga cetakan. Cetakan terbuka pada gambar C dan pada gambar D casting dikeluarkan. Lalu ada trimming. Trimming merupakan bagian die casting biasanya mengikuti casting untuk menghilangkan flash, material overflow,
gerbang, dan runner. Metode umum menggunakan press hidrolik atau mekanis dan cetakan pemangkasan. Dibuat agar sesuai dengan bentuk garis besar bagian tersebut. Operasi ini sering dilakukan segera setelah casting ketika benda kerja menjadi panas dan lebih mudah dicukur. Lalu ada juga impregnation of die casting. Adalah proses lain yang mungkin mengikuti die casting jika aplikasi produk membutuhkan tekanan yang ketat. Die casting diresapi dengan bahan organik atau natrium silikat untuk mengisi pori-pori yang dapat mempengaruhi kemampuan bagian untuk menahan tekanan. Segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.